Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat Indonesia Jepang, selamat datang di podcast Dubes episode 1. Ini episode perdana, kita coba format baru yang fresh untuk dapat kita berkomunikasi. 1 jam ke depan kita akan membahas mengenai pengelolaan keuangan di masa pandemi. Pada kesempatan ini nantinya kita akan membahas kondisi ekonomi dunia saat ini, jenis investasi dan apa saja yang paling menguntungkan hingga kiat-kiat pengelolaan keuangan di masa pandemi. Kali ini kita datangan tamu, yaitu Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Tokyo, Bapak Kausa Imam Karana. Selamat Mas, datang Mas. Terima kasih Bapak Duta Besar. Pak Imam ini biasa dipanggil dengan Pak Cik, ya, supaya tampak lebih akrab di sini. Beliau berkantor di BI Tokyo yang juga adalah merangkap, kecuali kepala perwakilan Bank di Tokyo, dia juga merangkap sebagai ketua Kagama di Jepang, tetapi juga kepala suku untuk para persepeda lipat di Tokyo atau Brompton, ya, boleh Brompton Kwawi 1, Brompton asli, boleh bergabung di kelompoknya Pak Imam ini, Pak C ini, ya. Nanti kita akhirnya kita boleh sharing dengan sahabat Indonesia semuanya. Apa kabar Pak Cik? Alhamdulillah kabar baik Bapak Duta Besar. Selamat siang sahabat Indonesia di Jepang. Konnichiwa. Kita senang sekali Pak Cik ya hari ini bisa ketemu dalam suasana Tokyo, sekalipun statusnya masih winter tapi suasananya tampaknya sudah masuk spring. Namun demikian pandeminya belum liwat ini Pak Cik. Saya ingat sekali Pak Cik ketika bertemu dengan masyarakat diaspora Indonesia dan juga kawan-kawan mahasiswa yang terhimpun dalam PPI Jepang Pak Cik. Pada berbagai kesempatan tersebut mereka banyak yang mengeluhkan bagaimana dalam situasi pandemi ini harus mengelola keuangannya karena baik pola penerimaan, pola pembelanjaan dan lain-lainnya juga sudah banyak berubah. Mumpung Mbak Ci ini kan kecuali tugas dari perwakilan Bank Indonesia antara lainnya juga melakukan pengamatan hal-hal yang terkait dengan ekonomi makro maupun mikro di dalam masa pandemi ini. Monggo Mas, kami dijelaskan kira-kira konteks besarnya dulu, ekonomi yang dihadapi oleh orang per orang maupun warga kita ini seperti apa sekarang ini. Baik Pak Duta Besar yang mulia, yang kami hormati juga sahabat Indonesia di Jepang. Terima kasih atas kesempatannya dan selamat ini Pak Duta Besar atas podcast perdananya, dan buat kami adalah suatu kehormatan bisa kita bincang-bincang santai dengan Bapak Dubes, dan juga nanti insya Allah akan kami sharing beberapa kondisi perekonomian mulai dari global hingga nanti ke domestiknya. Kalau kita bicara tentang tadi yang disampaikan Pak Dubes adalah keluhan dari kawan-kawan dari PPI, memang itu tidak dirasakan oleh PPI saja Pak. Jadi saya pikir bahwa dan juga pandangan dari seluruh ekonomi dunia sepakat bahwa kali ini krisisnya adalah krisis global Pak, dunia. Kalau dulu ada krisis adalah regional, kalau sekarang lebih mengglobal. Jadi kalau kita lihat di tahun 2020 awal, itulah awal krisis. Namun demikian kalau kita lihat perkembangan ekonomi dan juga beberapa indikator yang ada saat ini, khususnya di akhir tahun 2020 dan menjelang 2021, itu ada suatu optimisme Pak Dubes. Jadi kalau kita lihat di tahun 2020, hampir semua seluruh dunia itu mengalami kontraksi. Tidak terkecuali. Bahkan kita beruntung Pak Dubes di Indonesia ini kontraksinya tidak begitu dalam dibandingkan dengan negara-negara dunia lainnya. Kalau kita tahu bahwa
Amerika Serikat di tahun 2020 itu kontraksi sebesar minus 3,5, kemudian juga Eropa juga rata-rata sekitar minus 6,8, Jepang sendiri juga minus 4,8, kemudian juga di dunia di minus 3,5. Tiongkok sendiri yang positif, kemudian India minus 8,4. Sementara Indonesia 2,07. Pak Ci, Indonesia minus 2. Minus 2, Jepang minus 4,5. Yeah. Ini maknanya apa bagi warga kita sekarang ini, warga Indonesia yang hidup di Jepang, Pak? Ya, artinya bahwa Indonesia tidak terlalu dalam krisisnya dibandingkan yang lainnya, bahwa kita memiliki ekonomi yang makroekonomi yang cukup artinya stabil dan juga relatif tahan terhadap goncangan krisis. Jadi maknanya bahwa kita bersyukur kita masih diberikan stabilitas makroekonomi yang masih kuat. Oleh karena itu kesempatan saat ini Pak Dubes seperti pernah kami sampaikan bahwa salah satu syarat untuk kita menjadi recovery lagi adalah vaksin. Dan ternyata vaksin sudah dilakukan di Indonesia. Ini juga menjadi kunci bagi kita nanti untuk menuju kepada recovery ekonomi di Indonesia. Dengan minus 4,5% kontraksi ekonomi di Jepang ini, pastikan kesempatan atau lapangan kerja di Jepang sendiri pasti ikut mengkerut juga ya. Betul. Kita mengetahui bahwa lebih dari separuh warga Indonesia yang ada di Jepang, yaitu sekitar 36.000, itu adalah pekerja magang. Apakah dengan demikian bisa dibayangkan juga bahwa kesempatan untuk pekerja magang ini juga atau pekerja Indonesia di Jepang juga akan mengkerut pada tahun-tahun mendatang? Kalau kami amati Pak Dubes, artinya dengan adanya krisis ataupun pandemi yang besar ini, Jepang juga menutup diri ya, artinya ada semacam menutup bordernya. Sehingga sebetulnya ini kesempatan bagi pekerja-pekerja magang yang ada di Indonesia ini untuk bisa katakanlah mencuri start, karena para pekerja dari luar itu kan tidak bisa masuk ke sini. Dan Jepang dari sisi pertanian itu kan sangat tergantung tenaga-tenaga petani dari luar. Yang mana saat ini tenaga itu tidak bisa masuk. Oleh karena itu kesempatan bagi tenaga kerja di Indonesia yang ada di Jepang ini untuk bagaimana tetap meningkatkan kinerjanya, kemudian juga menunjukkan bahwa kita bisa perform gitu ya, sehingga nanti bisa kita ambil alih tenaga kerja yang selama ini ditempati oleh dari negara lain gitu. Tapi dengan mengkerutnya tadi kan mungkin juga terjadi jam kerjanya dikurangi atau kemudian kegiatan yang lainnya juga dibatasi, kan itu satu kemungkinan juga ya, Mas? Itu tidak bisa dihindari Pak Dubes, artinya memang banyak sekali beberapa sektor-sektor di Jepang ini yang bahkan ada yang tutup, ada juga yang mengurangi jam kerjanya seperti itu. Dan itu di mana-mana juga terjadi Pak Dubes. Itu Mas, jadi intinya kalau sekarang ini kan kita melihat di Indonesia juga ya Pak, kita total year to year kita minus 2%. Tetapi sesungguhnya pada bulan-bulan terakhir atau triwulan terakhir pertumbuhan ekonomi kita kan sudah cukup membaik. Demikian juga Jepang ya Pak. Betul, sama. Apakah dengan demikian kita bisa berharap tahun 2021 ini bisa kita lihat sebagai awal kebangkitan dari kembali dari ekonomi kita pasca pandemi, Pak? Kalau berdasarkan data-data yang kami punyai dan kami analisis Pak Dubes, bacaan kami memang mengatakan seperti demikian Pak. Jadi memang di tahun 2021 atau katakanlah sebelum tadi saya katakan Pak Dubes, di akhir tahun 2020 itu menunjukkan bahwa sudah mulai terjadi rebound gitu. Rebound dari seluruh dunia sih Pak Dubes. Tapi di Indonesia lebih besar reboundnya dibandingkan dengan di Jepang yang sempat rebound pada triwulan 3, kemudian tertahan di triwulan 4 dan sempat turun di bulan Januari karena memang pada saat itu pandemi di Jepang kan cukup meningkat tajam dan ada lockdown. Itu juga kami memprediksikan untuk di Jepang triwulan 1 mungkin agak tertahan sedikit, sementara di Indonesia masih bisa tetap naik gitu. Dan ini menunjukkan bahwa inilah saatnya kita momentum untuk memulai pemulihan ekonomi kita. Ini juga didukung oleh beberapa kebijakan yang sangat masif dari Indonesia,
khususnya kita sama-sama bersinergi Pak Dubes. Jadi dari Bank Indonesia, dari Kementerian Keuangan, ini dari aspek keuangan, itu dari LPS, dari OJK, itu semua bersama-sama, hand in hand gitu, menerbitkan kebijakan yang saling mendukung untuk penggerakan ekonomi ke depan. Antara lain adalah baru saja mungkin Pak Dubes juga sudah barangkali aware bahwa sudah dikeluarkan pajak terkait dengan BBM, barang mewah, kemudian juga didukung juga dengan dari Bank Indonesia baru saja mengeluarkan belit kebijakan untuk pengurangan uang muka. Jadi uang muka untuk kendaraan bermotor itu sekecil-kecilnya 0% gitu. Kemudian juga melonggarkan LTV, loan to value. Ini semua adalah untuk mendorong sektor ekonomi khususnya dalam kredit kendaraan bermotor, kemudian juga perumahan, Pak Dubes. Dengan demikian maka nanti akan semuanya akan bergerak semua. Kemudian juga kami pun di Bank Indonesia juga diberikan ditekankan lagi oleh Pak Gubernur itu untuk membantu promosi perdagangan, promosi investasi, dan juga bahkan wisata Pak Gubernur meskipun dalam kondisi pandemi ini. Jadi intinya pemerintah mempunyai kebijakan yang terintegratif, tidak hanya dari badan-badan yang ada, kementerian dan lembaga pemerintah, tetapi juga lembaga-lembaga negara non di pemerintahan. Seperti BI yang sebenarnya adalah badan independen, OJK yang juga independen dan lain-lain berkoordinasi secara terintegratif melahirkan sebuah kebijaksanaan yang kalau saya lihat tadi artinya upaya untuk mendorong konsumsi masyarakat sehingga dengan pengeluaran masyarakat yang besar pada akhirnya nanti industri atau produksinya juga bisa diperbaiki. Betul Pak Dubes. Dan saya kira ini sangat unik Pak di Indonesia ini, saya kira agak berbeda dengan negara lain, adanya burden sharing. BI pun ikut menanggung beban dari krisis ini. Gimana ini menjelaskannya Pak? Saya kadang-kadang juga nggak begitu paham bagaimana Bank Sentral kemudian memang ikut juga menanggung beberapa beban program dalam penanggulangan ini. Iya, jadi tentunya kan kita sebagai sebuah keluarga besar Pak ya, kita juga tidak bisa berdiri sendiri, artinya Bank Indonesia juga bagian dari negara gitu ya, meskipun kita badan lembaga independen gitu. Oleh karena itu ya atas kebijakan Dewan Gubernur dan juga tentunya kita juga berdiskusi juga dengan beberapa kalangan hukum juga Pak untuk antisipasi nanti dampak hukumnya, dan akhirnya muncullah kebijakan burden sharing itu artinya untuk menunjukkan bahwa kita pun juga memiliki perhatian besar itu terhadap kepentingan pemulihan ekonomi nasional ini gitu. Saya kira penjelasan ini sangat penting ya diketahui oleh masyarakat Indonesia bahwa sekalipun kita menganut juga prinsip pemisahan, independensi, profesionalitas yang memang harus tetap kita jaga, tetapi unsur gotong royong di dalam pengelolaan kebijakan negara ini tetap kita jalankan secara bersama-sama. Dan dengan demikian bolehlah kita sekarang berharap ya Pak, Indonesia akan bisa bangkit pada tahun 2021 ini dengan beban yang tidak seberat bebannya pemerintah tidak seberat yang dilakukan oleh negara-negara lain. Di Indonesia sendiri pemerintah banyak dikritik ya Pak tentang menarik hutang terlalu banyak. Padahal kalau dibanding dengan Jepang mungkin bisa dibandingkan Pak Iman. Ya kalau yang rasio hutang terhadap PDB kan paling besar Jepang Pak ya. Itu kan di atas 200% lebih. Sementara kita ini kan masih dalam batas-batas aman gitu Pak. Jadi ya sebetulnya nggak usah khawatir, artinya dari sisi pemerintah dan juga Bank Indonesia itu dalam melakukan kebijakan semua serba terukur Pak, dan semua sudah bisa dibandingkan ya secara apple to apple dengan negara lain gitu. Dari sisi itu resikonya masih cukup terkendali Pak, jadi dari kami sih seperti itu Pak. Sedangkan Jepang sendiri kalau dilihat gimana Pak Iman ini? Pak Iman sekalipun kontraksinya sekarang dengan Jepang kan menarik hutang yang besar sekali untuk mencukupi kebutuhan pendanaan dalam menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi ini Pak.
Iya, Jepang kan juga pernah juga kami diskusi dengan Kementerian Keuangan Jepang juga. Jepang bahkan sudah mengeluarkan third supplementary budgetnya, Pak. Itu yang baru-baru saja disetujui. Dan juga kami tanyakan sampai kapan sih sebetulnya ini akan berakhir, juga belum bisa dipastikan gitu. Jadi Jepang memang ya cukup kuat Pak, dari sisi international reserve-nya juga cukup kuat sekali, dan juga dari sisi produk nasional bruto juga dia banyak investasi di negara lain. Ya mungkin dia merasa aman juga masih untuk mengeluarkan utang-utang seperti itu. Dan Jepang termasuk yang ya safe haven Pak di sini. Bagi masyarakat Indonesia yang ada di Jepang Pak, dengan minus 4,5 tadi Pak, tapi dengan gelontoran sekarang anggaran untuk pemulihan ekonomi dan penanggulangan pandemi yang begitu besar, misalkan di sini contohnya warung yang ditutup aja satu hari bisa dapat $290 kayak gitu Pak. Ya, apakah kebijakan seperti ini nanti tidak menjadi beban terlalu jauh Pak bagi pemerintah? Kalau kami amati Pak ya, artinya dari sisi pembiayaannya kan masih sekitar 40% itu dari 40% dari bond, government bond, dan 5% dari pajak ya Jepang itu ya. Artinya dia masih melihat bahwa ini masih dalam batas yang terkendali sih Jepang Pak melihat gitu. Jadi Jepang membiayai program penanggulangan krisis ekonominya ini tetap menggunakan penerimaan pajak yang kira-kira 60-an% ya. Sebagian seperti itu Pak. 40%-nya baru menggunakan tambahan dari bond. Dan Pak Iman sendiri juga optimis Pak, Jepang ini akan bisa, sekalipun tadi digambarkan sempat menurun di bulan Januari, tapi keseluruhan triwulan ini dan triwulan berikutnya, apakah memang ada optimisme adanya bouncing, Mas? Iya, kalau Jepang kan kita lihat sudah sangat pengalaman dalam recovery terhadap krisis dan bencana, Pak ya. Jadi buat Jepang saya pikir bencana-bencana seperti ini dia akan cepat sekali menyesuaikan dan juga recovery, dan kita proyeksikan Jepang ke depan ini 2021 juga tumbuh sekitar 2,5%-an Pak. Dan nantinya juga akan landai terus, tumbuh terus gitu. Karena posisi perusahaan-perusahaan Jepang di luar negeri juga banyak sekali. Artinya dari sisi penerimaan mereka masih cukup kuat Pak. Dan dari sisi pengalaman tadi saya sampaikan memang Jepang sangat cepat menyesuaikan diri dengan bencana dan juga krisis gitu. Jadi kawan-kawan, sahabat Indonesia dan Jepang, tadi kita sudah mencermati apa yang disampaikan oleh Pak Iman yang memang setiap hari menekuni berbagai macam perkembangan perekonomian baik di Indonesia maupun di luar negeri, khususnya di Jepang, Korea, Cina, dan juga Timur Tengah ya. Sebagai mandatnya BI cabang PI di Tokyo ini tadi sudah digambarkan dengan sangat jelas. Kita cukup optimis, digambarkan kita boleh optimis melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 bakal tumbuh dengan cukup baik, diperkirakan mungkin mencapai berapa Pak? Sekitar 4,3 sampai dengan 5,3%. Sampai 5%. 5,3%. Itu moderat lah untuk kita bisa menanggulangi dan mungkin bisa menutup kembali lubang-lubang yang di masa lampau. Sementara kita juga melihat kawan-kawan yang ada di Jepang, saya kira juga bisa melihat Jepang sendiri juga cukup optimis untuk melihat perekonomiannya akan tumbuh pada tahun 2021 ini, dengan ditandai juga antara lain pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan tadi oleh BI sekitar 2% sampai 2,8%, yang itu pertumbuhan yang wajar untuk negara-negara yang memang sudah mapan seperti ini. Dan ini juga ditandai juga dengan optimisme dari pemerintahan Perdana Menteri Suga sekarang ini untuk dapat melaksanakan Olimpiade.
dengan telah dilaksanakannya vaksinasi dan seluruh kegiatan-kegiatan yang ada, tampaknya Jepang seperti tadi digambarkan optimis tahun 2021 ini juga bisa bangkit dari krisis ekonomi yang tadi ditambahkan. Sekalipun untuk itu Jepang harus melakukan banyak sekali hutang dalam bentuk pembiayaan bond berupa pinjaman-pinjaman kepada masyarakatnya maupun kepada masyarakat internasional, tetapi digambarkan tadi dengan banyaknya perusahaan Jepang yang berada di luar negeri yang juga menimbulkan pendapat jadi tidak banyak kekhawatiran. Dengan tumbuhnya perekonomian di Indonesia, dengan juga tumbuhnya perekonomian di Jepang, kita harapkan pada tahun ini dan tahun-tahun ke depan kita bisa lebih lagi meningkatkan kerjasama ekonomi Indonesia dan Jepang. Terima kasih Mas Iman atas kesempatan untuk mendengarkan penjelasan tadi. Semoga ini nanti bisa memberikan pencerahan bagi sahabat Indonesia Jepang, sehingga kedepannya kita juga lebih waspada atau bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat baik dalam kehidupan sehari-hari maupun kegiatan bisnisnya. Terima kasih. Matur nuwun Bapak Dubes, matur nuwun, terima kasih sahabat Indonesia di Jepang. Semoga semuanya segera berlalu pandemi. Sahabat Indonesia Jepang, tadi sudah kita ikuti penjelasan dari Pak Iman, Kepala Perwakilan Bank Indonesia di Tokyo, yang menjelaskan persoalan ekonomi secara makro. Untuk sementara kita akan break sejenak, dan nantinya pada segmen kedua kita akan mendengarkan pembahasan lebih lanjut dari Bapak Emil, yaitu Kepala Perwakilan dari Bank Negara Indonesia di Tokyo. Terima kasih, sampai ketemu lagi.